Pas saya tolong ini, saya kan langsung ke tengah nih sama partner ini tuh, langsung ke tengah, pasang dah tuh rubber cone. Ya, yang kerucut tuh, yang oranye. Pasang panjang. Saya tanya kan ke si bapaknya. Sebenarnya nggak langsung ditanya sih. Kita ngevakuasi dulu, hubungin anak-anak semua kan. Pada datang, kita tanya tuh, "Bapak ngantuk?" Kata saya kan. Kan kebanyakan orang kecelakaan tuh ngantuk, Bang. Capek, lelah mata gitu kan. Bapak-bapak itu cuma jawab gini, "Pak, tadi ada yang ngehalangin. Tapi pakai topi petani," katanya. Yang kecelakaan itu? Iya. Astagfirullah. Jadi, ya si bapak itunya tuh emang tujuannya tuh mau saya tidur nyarong, dia mau nyapa, cuman dia mikirnya, kasihan lagi istirahat gitu kan. Dia main aja ke sana, ngobrol sama anak-anak kan, ngopi, ngerokok segala macem. Tiba-tiba Bang, pas dia balik lagi, dia kan mau cabut pulang nih, jam 2:30. Dia kan datang 2:30, 2:30 dia mau cabut. Berarti sebelum adzan awal mungkin ya, 2:30 tuh. Dia mau cabut, niatnya dia mau nyapa. Ngedeketin lah ke mobil. Pakai motor, ngedeketin ke mobil. Pas dia ngedeketin ke mobil Bang, yang tadinya kata dia, posisi saya lagi tidur, taunya apa Bang? Pocong. Emang sih kalau jalan tol tuh kan nggak semua ramai ya. Maksudnya ada jam-jam tertentu yang ya udah sepi banget gitu kan. Ya, benar. Saya tuh bilang sama teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua lagi ada di kota Bandung. Halo warga Bandung. Dan kali ini gua dan tim datang ke Bandung nih buat menyapa teman-teman yang ada di Bandung buat berbagi cerita pengalaman horornya. Karena selama ini mungkin selama kita podcast horor selalu narasumbernya Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor dan sekitarnya. Mungkin jarak yang terlalu jauh ya. Jadi kita datang ke Bandung buat podcast horor dan ternyata banyak warga Bandung yang mengalami kejadian horor nih. Dan mungkin setelah video kedepannya bakal banyak nih narasumber Bandung yang dari Bandung yang mau cerita dan epic banget ceritanya. Kumaha damang? Saya. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. halo Siapa Bang Badru. namanya, Bang? Kenalin saya Hilmi Bang. Bang Hilmi. By the way, Bandungnya di mana, Bang? Saya kebetulan tinggal di Cimahi. Cimahi. Ya Oke. Berapa jam dari perbatasan sini? lah. Perbatasan gitu. Perbatasan. Antara Bandung dan Cimahi. Oke. Gitu. Dari sana berapa lampu merah yang Abang tempuh sampai kemari? 3. Karena lewat jalan tikus. Jalan tikus. Oke, bukan jalan kucing ya? Bukan. Oke. Tahan dulu Bang Hilmi. Siap. Sebelum kita lanjut kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang kemari dan berbagi pengalamannya, langsung aja follow Instagram gua @badrukapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Hilmi. Halo Bang Badru. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya nih Bang? Jadi gini Bang, kebetulan saya tuh kerja di jalan tol nih. Oh, jalan tol. Jadi di jalan tol itu ya bisa dianggap saya tuh orang lapangan. Orang lapangan. Itu tuh kejadian tuh sebenarnya saya awal ini aja deh, awal kerja dulu tuh 2018 akhir kalau nggak salah. Sekitar bulan Agustus lah. Jadi sebelum saya kerja di jalan tol tuh, saya sempat mikir gini Bang, aduh kayaknya enak nih kerja di jalan tol, asik nih gitu kan, apalagi jalan-jalan kan gitu kan, ketemu sama banyak orang, terus lebih lebih bisa jalan-jalan lah intinya, karena saya termasuk orang yang senang lapangan. Oke. Nah singkat cerita tuh, mulai nih awal-awal kejanggalan saya kerja di tol. Tahun berapa tuh Bang? 2 bulan setelah saya awal kerja. Oke. Kan saya kerja tuh bulan Agustus 2018.
2 bulan setelah itu berarti Agustus, September, Oktober lah. Saya tuh waktu dulu tuh masih bisa dianggap training. Masih training sama senior-senior lah istilahnya mah. Pertama saya ngalamin kejadian tuh waktu saya shift malam. Jadi di tol itu kan ada 3 shift tuh bang. Shift pagi, shift siang, shift malam. Shift pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Shift siang dari jam 1 sampai jam 9 malam. Nah, shift malam nih, dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Sebenarnya kan waktu itu tuh saya tuh lagi diajarin sama senior tuh, keliling-keliling, perkenalan kan. Oh ini namanya apa nih di tol, ini apa nih. Nah, singkat cerita, sekitar jam setengah 1 malam. Kita bilangnya sih kalau kita masuk ke dalam tol tuh kita bilangnya ke jalur. Dari jalur tuh saya bilang sama senior, saya pengen ke kamar mandi, kata saya kan kebelet nggak kuat. Terus kata senior tuh bilang gini, ya udah kalau misalkan mau ke kamar mandi ke gerbang aja kan, soalnya kalau di gerbang tuh ada yang dinamain long boot. Long boot itu tempat orang-orang yang jaga gerbang. Yang di nah gitu. Long boot ada tuh kamar mandi. Cuman kebetulan waktu itu tuh ada yang ngisi. Jadi kita baliklah ke pooling. Nah, pooling ini tuh itu sebenarnya tuh baru, Bang. Jadi pas saya waktu baru masuk ke situ tuh itu pooling baru banget dibuka, baru banget beres. Baru banget beres pekerjaan kalau nggak salah semingguan baru boleh dipakai sama anak-anak. Ke WC kan tuh saya kan nanya, yang ini dikunci, kata saya kan ada 2 tuh kiri kanan. Yang ini dikunci, nah yang satu lagi enggak. Saya masuklah ke yang enggak. Saya pikir yang dikunci itu ada orangnya. Saya masuk ke kamar mandi yang sebelahnya, kunci. Nah pas di dalam tuh saya tuh lagi kencing biasa tuh, jam 1 lah, berarti kan setengah 1 tuh pengen kencing, jam 1 nyampe ke pooling, kondisi semua lagi pada tidur. Itu benar-benar semua lagi pada istirahat. Nggak ada yang bangun satupun. Teman saya, senior saya, di mobil, Bang. Jadi dia tuh diam di mobil, cuma nungguin aja. Dari situ kan kita langsung cabut lagi. Nah, singkat cerita, balik lagi kita ke dalam kamar mandi tuh, saya tuh lagi kencing. Posisi kencing, dikunci biasa. Lagi kencing, tiba-tiba ada yang, kan pintu kamar mandi tuh bulat ya? Cek. Itu jelas banget. Kenapa tuh? Pertamanya saya mikirnya, teman saya, mau ke air juga. Terus saya bilang kan, bentar lagi ada orang gitu kan, tapi nggak nyaut bang. Tapi teman saya tuh masih apa ya? Saya pikir kan, oh mungkin dia nggak dengar kali kan gitu kan. Nah, saya kencing, lanjutin, siram kan, takut bau, beres disiram, ketuk-ketuk tuh beberapa kali, tok. Kamar mandinya, kenceng banget, diketuk kenceng. Saya kan emosi tuh, sampai ngomong kasar, woi, tit. Nah, sampai ngomong kasar kan, istilahnya kan. Saking keselnya kan. Woi, kan ada orang, kata saya gitu kan. Gak ngejawab tuh bang, dari situ tuh. Terus dari situ, udah biarin aja. Sengaja saya diem dulu tuh di dalam bang. Pengen tahu reaksi teman tuh, marah atau enggak gitu kan. Tiba-tiba ada lagi tuh, cek. Itu jelas banget. Apa tuh? Pas saya buka keluar, di luar tuh nggak ada orang satupun. Kosong. Sumpah kosong. Nggak ada satupun. Sampai saya ngelihat ke satu musola. Kan di pinggir kamar mandi itu ada musola kan. Sebelah sana tempat wudhu, musola. Saya penasaran kan. Emang suka ada yang tidur di dalam musola. Saya buka tuh musola. Nggak ada orang sama sekali. Kosong semua. Kosong. Terus sampai di musola itu. Di musola kan nggak tahu ya saya desainnya kayak gimana tuh yang bikin awalnya. Musola itu tuh ada kaca gede. Kaca gede tapi di pinggir. Itu tuh ngadepnya ke kebun gitu bang. Si rumputnya kan udah tinggi-tinggi tuh, ngadep ke kebun. Saya tuh ngelihat ada yang berdiri. Cuman ya mungkin saya mikirnya ngantuk kali gitu kan, halusinasi. Ya udah saya tutup lagi. Saya ngelihat tuh ke kantor yang biasa dipakai tidur sama anggota ya instansi lah. Dilihat pada tidur juga bang sama. Baliklah saya ke pooling. Balik lagi ke tempat tidur anak-anak tuh. Pada tidur semua bang. Lampu tuh mati, gelap, benar-benar gelap. Jadi ya yang dinyalain tuh cuman satu aja, lampu tidur aja gitu kan. Ya udahlah, saya di situ masih mikir positif kan, masih
nggak mikir yang aneh-aneh kayak aduh ini nggak terima gitu kan saya kerja di sini. Nah habis dari situ saya masuklah ke mobil. Senior tuh bilang, dari mana sih lama banget katanya gitu kan. Saya nggak cerita tuh bang, karena saya gimana ya, saya orangnya tuh kalau misalkan kejadian di detik itu, di jam itu, saya nggak pernah ceritain langsung. Diceritainnya besoknya lah saya ceritain. Senior saya tuh bilang katanya, nggak mungkin katanya gitu kan. Nggak mungkin ada kejadian kayak gitu. Orang saya aja di mobil kok diem, kata dia. Saya kan pasti mikir, lah terus ini orang siapa gitu ya? Iya. Maksudnya siapa tuh yang terus yang kenceng bang, kenceng serius, kenceng banget. Itu kayak orang yang kebelet tuh, kenceng banget. Udahlah, beres di hari pertama tuh. Nah, beberapa hari kemudian, saya lagi parkirin mobil petugas. Kan kalau di Puling itu banyak mobil-mobil yang rusak tuh, yang bekas laka, bekas kecelakaan. Yang enggak, ya bisa dibilang enggak diambil lah sama pemiliknya karena ya udah rusak ngapain gitu kan. Hancur banget ya? Hancur banget bekas kecelakaan. Saya simpen tuh mobil situ. Saya kan tipikal orang yang apa ya? Dulu sih awal-awal kerja di situ tuh masih positif banget. Positif vibes lah. Maksudnya nggak pernah mikir aneh-aneh macam-macam seperti apa gitu kan. Saya tidur tuh di situ. Di samping mobil kecelakaan itu? Iya. Jadi mobil petugas, di sampingnya mobil kecelakaan. Karena udah biasa bang, karena udah biasa. Dan ya selama ini saya belum pernah ngerasain hal-hal yang aneh gitu. Nggak kayak orang-orang. Emang sempet banyak sih teman-teman tuh pada bilang kayak, mau-maunya tidur di sebelah mobil itu gitu kan. Banyak yang bilang bang. Malah sampai ada yang, ya katanya ada yang anak indigo lah gitu yang ngerti kayak ngelihat hal-hal seperti itu. Dia tuh bilang jangan tidur di situ katanya. Soalnya kalau tidur di situ tuh ada penunggunya di mobil itu tuh. Tapi bukan penunggu dari sini, penunggu mobil bawahan itu. Dari bawaan mobil ini nih. Yang kecelakaan itu. Nah, itu sebenarnya mobil itu yang rusak tuh udah lama bang. Jadi udah dari 1 tahun sebelum saya masuk. 1 tahun sebelum saya masuk. Mobil itu tuh udah ada kejadiannya gitu kan. Nah, singkat cerita saya tidur, itu tuh saya masih ingat saya shift siang. Otomatis kan logikanya saya pulang jam 9. Jam 9 malam kan, berarti kan shift siang. Nah, pas jam 1:30 malam, suka ada yang bersih-bersih tuh. Maksudnya ya main doang gitu kan. Main doang, ngerokok, ngopi, gimana lah. Dia datang tuh ke Puling tuh, ke tempat ngumpul anak-anak tuh. Datang ke situ. Tiba-tiba pas dia datang tuh, dia ngelihat ke mobil yang biasa saya parkir. Di sebelah mobil itu. Dia ngelihat posisi saya lagi tidur. Kayak biasa saya tidur aja. Kan saya tidur suka di mobil. Jarang-jarang di luar karena dingin. Saya tidur di mobil tuh kayak gimana ya? Nyerong lah bang gitu. Nyerong. Jadi di kursi penumpang yang sebelah kiri berarti. Kiri. Saya tidur nyerong. Dia mau nyapa. Cuman dia mikirnya, kasihan lagi istirahat gitu kan. Dia main aja ke sana, ngobrol sama anak-anak kan, ngopi, ngerokok segala macem. Tiba-tiba bang, pas dia balik lagi, dia kan mau cabut pulang nih, jam 2:30. Dia kan datang 2:30. 2:30 dia mau cabut, berarti sebelum adzan awal mungkin ya, 2:30 tuh. Dia mau cabut, niatnya dia mau nyapa. Ngedeketin lah ke mobil. Pakai motor, ngedeketin ke mobil. Pas dia ngedeketin ke mobil bang, yang tadinya, kata dia, posisi saya lagi tidur, taunya apa bang? Pocong. Yang serius? Dalam mobil itu? Iya. Dan gini bang, waktu saya ngedengar cerita itu, jujur saya aneh. Karena apa? Yang anehnya tuh dia bilang, pas begitu dia ngedeketin mobil, si mukanya tuh tiba-tiba emang hancur. Dan emang bener-bener ya, yang masih ditaliin gitu kayak gimana. Serius bang. Makanya pas begitu saya dengar cerita itu tuh, saya bersikeras bahwa jam 9 malam saya pulang, emang pulang kan. Tapi dia bersikeras bahwa, pulang gimana? Orang saya 1:30 masih lihat, bapak mau tidur di situ, katanya gitu. Tapi saya di situ kekeh bahwa saya tuh udah pulang gitu, jam 9 tuh. Jam 9 tuh saya waktunya pulang dan saya bener-bener nggak ada di tempat kejadian itu, 2:30, 2:30 subuh tuh. Beres dari situ bang, mulailah tuh kan booming di kantor tuh. Karena kan itu tempat baru kan, tempat Puling baru dibuka. Adalah rumor A, B, C, D semua gitu. Tentang setelah kejadian itu? Iya, setelah kejadian itu tuh mulai anak-anak tuh semua ngerasain.
Ada yang ngerasain, katanya ada yang ngajak ngeliwet, yang ngajak makan bareng. Tapi si orang yang ngajak makan barengnya tuh libur bang, nggak lagi masuk. Dia tuh sempat aneh kayak, loh kok tadi malam kan saya ngeliwet sama si A misalkan atau sama si B. Tapi si orang itu tuh emang lagi libur. Terus kayak dikembarin ya? Kayak menyerupai lah istilahnya. Beberapa hari kemudian setelah saya libur nih, saya masuk lagi. Mulai ramai kan di kantor kan, booming. Saya ke bagian keliling. Keliling kan ke jalan, biasa kan kalau yang namanya pelayanan tuh kan emang harus keliling tuh bang tuh. Jadi takutnya di jalan ada yang butuh bantuan atau kayak gimana kan, keliling lah. Nah pas keliling itu saya masih inget kiri kanan itu sawah. Saya lagi tiduran tuh di mobil, lagi tiduran. Temen juga kan tiduran tapi pakai headset sambil dengerin lagu, sambil chatting sama pacarnya kan. Saya tiduran, tapi saya tuh kayak tidur nggak tidur bang. Setengah sadar gitu ya? Iya bisa dibilang tidur ayam lah. Tidur ayam. Jadi tidur bangun. Tapi teman masih apa ya? Kan kelihatan tuh kalau di HP tuh pantulan cahaya. Masih fresh. Dia tuh masih main HP. Masih fresh. Dia cuman bilang, Mi bangun katanya. Cuman gitu doang. Saya tidur lagi. Sampai kejadian jam 12:30 saya kebangun. Kan posisi tidur gitu tuh. Istilahnya kan si kursinya kebelakangin posisi gitu. Di kaca tuh saya ngelihat kakek-kakek bang, jam 12:30 kakek-kakek lewat bawa apa ya, cangkul, bawa cangkul pakai topi buat nyawa. Emang kita diem tuh di pinggir, ya bisa dibilang kan pinggirnya tuh ada kebun, ada sawah. Saya pas waktu lagi tiduran gini ngelihat, lah kok ini mimpi atau bener gitu kan. Nah udah lama kelamaan bangun tuh saya langsung kan. Pas saya langsung bangun, tiba-tiba kakek-kakek itu nggak ada. Padahal itu jelas posisi lagi tidur gini nih, lagi ya istilahnya mah apa ya, lagi dikebelakangin lah. Belakangnya lagi dikebelakangin. Kursinya, nah lagi ke belakang gini. Di kaca di pinggir lewat. Di sebelah kiri kan saya bukan yang bagian nyetir, saya di pinggirnya di kiri. Lewat tuh dia, bawa cangkul. Cuman saya nggak tahu mukanya kayak gimana. Pas abang nengok udah nggak ada. Pas saya bukan nengok, sebenarnya kalau nengok gini ngelihat. Pas ngebangun gini nggak ada. Logikanya kan harusnya ada di situ dong. Iya. Nggak mungkin lari dong. Nah kan, abis itu pokoknya dari saya diem di situ tuh agak berapa meter ya ke arah depan itu tuh ada pohon pisang, ada beberapa pohon pisang. Yang saya aneh tuh gini bang, logikanya kalau misalkan ada angin kenceng, oh iya posisinya lupa bang, posisinya itu tuh hujannya tuh lagi hujan San Siro, yang rintik itu, rintik-rintik yang mencekam. Lagi ngelihat ke pohon pisang tuh, lagi main HP ngeliat ke pohon pisang. Nggak tahu, tiba-tiba pandangan saya tuh pengen ngeliat ke sana. Ya, tertuju ke pohon pisang itu ya? Cuman yang anehnya tuh bang gini, ketika saya ngeliat ke pohon pisang itu, logikanya kalau misalkan angin gede, semua gerak dong. Iya. Sumpah ini cuman satu yang gerak. Pohon pisang itu? Ya, jadi kayak apa ya, geraknya tuh bukan gerak pohonnya, tapi si daunnya tuh kayak ngelambai. Ngemplek. Nah, terus abis itu tuh saya kan bingung kan, saya mau ngasih tahu teman, kan saya tipikal orang yang ya udah ceritanya besok lagi aja gitu, jangan pas hari itu gitu kan. Saya cuma bilang ke teman, ayo berangkat jangan di sini gitu kan. Mungkin teman udah paham, maksudnya udah paham, ya dia juga ngerti lah maksudnya. Ketika saya ngajak cabut berarti kan ada apa nih gitu kan. Cabutlah dari situ bang. Itu belum beres sampai situ bang. Itu posisi jam 1 berarti kan. Kita jalan tuh. Dan anehnya tuh bang gini. Jadi emang sih kalau jalan tol tuh kan nggak semua ramai ya. Maksudnya ada jam-jam tertentu yang ya udah sepi banget gitu kan. Banget ya, benar. Saya tuh bilang sama teman. Itu tuh pas waktu beberapa kilometer dari situlah. Udah mulai maju nih, maju pelan-pelan. Kan kalau di jalan tol tuh kita nggak bisa ngebut bang, karena kita pejuang bahu jalan. Iya. Jadi mobil itu di pinggir jalan terus. Iya, kan mungkin Bang Badru juga suka ngeliat kan. Nah, pakai sirine. Nah, rotator itu kan warna oranye. Oke. Jalan tuh kita, itu posisi itu udah jam 1. Nah, ketika jam 1 itu tuh 3 km dari jarak kita. Setelah 3 km, tiba-tiba semua tuh
apa ya, kayak banyak kabut bang. Oke. Kayak banyak kabut. Jadi seakan-akan kita tuh ke situ tuh kayak masuk ke circle apa gitu. Dan yang bikin anehnya tuh nggak ada mobil sama sekali. Kosong, satu pun, nggak ada yang lewat. Ya logikanya gini bang, kalau misalkan di dalam kabut kan seenggaknya lampu kelihatan dong. Iya kan? Lewat gitu, nggak ada satupun. Satupun bang. Mobil yang lewat nggak ada? Nggak ada satupun. Itu jam berapa kalau boleh tahu bang? Jam 1:04. Oke. Ya setelah kita jalan kan dari sana, setelah agak 3 km lah. Itu mulai tuh kabut banyak. Kalau jarak pandang kan ya pasti terbatas karena kan kabut. Ketutup sama kabut. Nah, setelah itu saya mulai nggak enak hati nih bang. Maksudnya tuh ada apa nih hari ini gitu kan? Setelah kejadian itu tuh saya bilang ke teman, ke senior kan, mau ngerokok nggak kata saya. Ya Mi boleh ngerokok katanya gitu. Soalnya kan mungkin dia juga tegang. Apalagi kan yang bawa kendaraan tuh harus fokus. Karena kan bawa nyawa juga kan. Betul. Nah, ngerokok lah dia, kita ngerokok, jalan. Yang bikin anehnya tuh bang, makin gelap, nggak kelihatan sama sekali. Di jalan itu? Makin gelap. Gelapnya? Yang pertama karena kabut. Yang kedua, lampu PJU tuh, penerangan jalan umum, mendadak mati. Innalillahi. Jadi, apa ya, kalau bisa dibilang, kalau aliran, logikanya gini bang, kan di jalan tol itu, PJU itu pasti nyambungnya ke warga dong, kiri kanan tuh. Kalau PJU mati, otomatis warga mati. Karena satu aliran. Gardu lah, satu gardu kan gitu kan. Ini enggak bang. Ini tuh cuman PJU doang yang mati. Jadi sepanjang itu berkabut tuh, penerangan jalan umum tuh yang di jalan tuh mati bang. Mati. Jadi benar-benar kita jarak pandang tuh, ya paling kelihatan 5 meter ke depan. Itu tuh kita bawa 10 km per jam. Kita jalan. Sampai temen bilang gini bang. Ya kalau bahasa Sundanya ya, Mimi mau balik, kenapa emang gitu kan? Nah, tiba-tiba dia bilang gini, coba lihat ke spion. Katanya. Serius ini bang. Iya. Saya di situ penasaran gak penasaran. Penasarannya tuh ada apa sih di spion gitu kan? Nggak penasarannya tuh, ya karena ya orang di belakang emang ada apa sih gitu kan? Jadi emang bener-bener nggak ada mobil sama sekali bang. Jadi emang kita tuh bener-bener jalan tuh kayak ya yang kayak tadi di awal, kita kayak masuk ke dimensi lain lah. Kayak masuk ke satu set, udah gitu. Nggak ada mobil satupun yang lewat. Tapi kita ngelihat jalan tuh, ya itu di tol gitu. Bukan di tempat yang lain. Inilah, kamu yang bawa katanya. Kata saya kan aneh kan. Kok aku yang bawa gitu kan? Ya udahlah ini bawa aja katanya mobil. Enggak nanggung. Soalnya gini bang, saya nggak mau kalau keluar di dalam kabut itu. Maksudnya kalau kita tukeran di pas lagi kabut gitu tuh, nggak mau saya. Takutnya ada apa-apa ya, walau alam kan gitu kan. Pas teman, coba lihat ke belakang katanya. Tiba-tiba bang, pas saya lihat tuh, ada yang lagi duduk di kabin. Kan kita kalau jalan di ini tuh kan pakai mobil double cabin biasanya. Ya. Ada duduk bang di kabin. Itu kelihatan tuh dari spion apa tuh yang tengah? Iya. Kelihatan dari spion yang tengah. Saya giniin kan spionnya tuh. Saya benerin, tak. Tiba-tiba bener bang. Apa tuh? Sumpah. Dia tuh duduk tapi ngebelakangin. Saya sempat mikir gini, ini tuh benar atau enggak? Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena ya seumur-umur baru sekali gitu. Baru sekali itu kita ngelihat seperti itu tuh gitu. Ya saya pribadi gitu kan. Temen ngerokok aja terus kan, panik dia kan. Temen nanya, ini kita harus gimana? Ya saya cuma bilang, ya udahlah baca-baca doa aja. Apapun yang diingat lah istilahnya ya, apapun yang kita bisa baca aja lah gitu kan. Saya baca bang, saya ngerokok, rokok juga disimpan gini kan, sambil dibukain kaca, sambil gemeter kan. Baca doa tuh. Pas baca doa, yang parahnya bang teman saya, baca doa makan bang. Tapi emang itu benar bang. Mungkin ya yang namanya orang panik kan semua pasti kayak gitu bang. Iya. Doa apapun dibaca. Bener kan? Mungkin doa tidur pun dibaca. Nah, langsung tidur dong lagi nyetir. Itu dia. Nah, lanjut lagi bang. Oke. Abis dari itu, sebenarnya saya pengen ketawa. Cuman di sisi lain ketawa, takut juga bang. Maksudnya, ketika saya benerin spion yang tengah tuh, jelas, itu jelas banget. Jadi dia tuh duduk di kabin,
Kan kabin tuh gitu tuh. Kita tuh kan kalau di kabin tuh pasti bawa rubber cone tuh yang oranye, yang kerucut. Terus bawa rambu-rambu tuh kan. Dia tuh duduk berarti di bagian di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan gini, tapi palanya ngadep ke kiri. Ngebelakangin. Kita kan di sana tuh di depan. Kita di depan kan, di depan sini. Dia duduk sebelah sini. Di sebelah kanan. Tapi kepalanya ngebelakangin. Kita kan nggak tahu itu apa. Saya sempat mikir positif gini. Ya kan emang kadang ada juga. Suka jalan-jalan di pinggir jalan tuh. Banyak itu bang. Tapi logikanya, kapan dia naiknya? Pasti kan kerasa gerusak-gerusuk atau apalah gitu kan. Ini nggak ada bang. Sumpah ini nggak ada. Kita jalan aja baca doa. Tiba-tiba dari setelah tempat itu tuh, mulai tuh kabut tuh agak hilang. Udah mulai kelihatan jalan. Udah agak berapa menit lah dari situ jam 2-an. Tiba-tiba yang tadi di belakang tuh nggak ada. Yang sosok gitu? Nggak ada. Dan itu tuh kabut hilang. Bener-bener hilang. Kita diem dulu sebentar, kita keluar mobil, kita ngelihat ke belakang. Maksudnya kita turun dari mobil nih. Kita ngelihat ke belakang, bener nggak sih kabut? Itu bener bang, jelas. Apa tuh? Bener-bener kabut full. Yang di belakang? Iya, yang di belakang. Setelah kita ngelewatin kan itu kabut hilang tuh. Yang di belakang tuh bener-bener, ya Allah. Itu bener-bener apa ya? Bener-bener kabut. Jadi kayak kita nembus awan. Oke. Itu kan posisi jam 1:30-2-an lah, 1:30-2-an. Nah, beres itu jam 2, saya masuk ke wilayah lain. Ada tuh pembangunan kereta. Oke. Pembangunan kereta tuh, kereta cepat. Ya mungkin Bang Badru juga tahu kan, kereta cepat. Yang sampai sekarang belum jadi. Iya, belum jadi. Canda. Masih pembangunan. Entah kapan. Nah, masuk ke wilayah kereta cepat. Kan itu kereta cepat tuh, kita tuh ngelewatin bawahnya, ngelewatin kolongnya. Kalau kita keluar gerbang tol tertentu lah. Pas lagi muter tuh, ya kita U-turn. Muter, kan kalau petugas bebas. Mau muter dimanapun, kita muter. Tiba-tiba pas kita muter tuh, kalau saya pribadi sih bang, jujur pengen nangis. Kenapa bang? Saya di situ bingung bang. Jadi gini, saya tiba-tiba pengen nangis. Nggak tahu keinget apa, nggak tahu keinget sesuatu apa. Cuman posisi saya pengen nangis. Pas banget sebelum, kan kita habis muter nih, gini. Muter, lewat ke jembatan itu kan. Jembatan yang belum jadi itu, pembangunan itu. Lewat, saya pengen nangis. Pengen nangis senangis-nangisnya. Tapi nggak tahu, saya pengen nangis itu karena apa. Oh, tiba-tiba sedih gitu aja? Tiba-tiba sedih. Jadi di pikiran saya tuh ngeliat kayak satu cewek, tapi satu cewek itu tuh dikerumunin banyak orang. Nggak tahu apa maksudnya. Cuman di situ saya ngerasa sedih bang. Jujur, saya sampai ngeluarin air mata sedikit. Dan temen kan nanya dong yang di pinggir, yang nyetir tuh, kamu kenapa gitu kan? Kenapa gini-gini? Saya diem aja. Tapi setelah ngelewatin jembatan itu, air mata kering bang. Tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba nggak ngerasa sedih sama sekali. Jelas banget itu. Tiba-tiba, tadi saya ngapain ya? Terus teman bilang gini, tadi ngelihat nggak? Kan teman termasuk orang sompral nih. Makanya saya nggak mau bilang langsung juga karena dia orangnya nyeletuk bang. Jadi asal jeplak ya? Yang pertama asal jeplak, yang kedua kalau dia ngelihat tuh pasti dibilangin langsung. Nah, tiba-tiba dia bilang gini, tadi ngelihat nggak katanya? Saya kan nanya, ngelihat apa gitu kan? Saya tuh ngelihat katanya di atas yang jembatan yang belum jadi itu, bukan jembatan sih, yang jalur itu. Ngelihat ada cewek katanya. Saya kan nanya, cewek naik dari mana ke atas itu kan? Sedangkan para pekerja juga naiknya tuh pakai alat bang. Iya, tinggi banget kan itu. Tinggi banget itu bang, berapa puluh meter dari bawah. Iya, cenah katanya. Tapi yang dia dengar tuh ketawa bang. Ketawa gimana maksudnya? Cekikikan bang. Oh, si cewek itu iya. Ketawa. Tuh, sumpah ini saya merinding bang. Sumpah, bentar ya. Dari tadi juga banyak suara-suara aneh sih di sini. Nggak tahu lah apa. Teman saya bilang kayak gitu bang. Jadi dia nggak dengar suara cewek yang ketawa, cekikikan. Saya tanya kan, itu cewek kayak gimana tuh? Maksudnya kayak gimana tuh bentukannya? Kayak gimana? Ya cewek aja pakai dress putih katanya. Tapi si kaki itu sambil diayun-ayunin bang. Di atas itu bang? Iya, jadi kayak duduk di ayunan tuh. Kan kaki suka diayun-ayunin. Persis kayak gitu banget bang.
kata temen. Kalau saya pribadi nggak ngelihat, tapi saya ngerasain saya tuh pengen nangis. Oh, yang tadi sampai kayak di pikiran Bang Iya. itu. Yang di pikiran saya tuh kan tadi yang awal tuh ada satu cewek dikerumunin banyak orang. Tapi nggak tahu apa maksudnya. Cuman di situ saya ngerasa kok sedih ya, kok pengen nangis ya gitu. Oh, kebayang hal itu, Bang. Kalau temen yang senior yang pinggir nih, dia ngelihat cewek duduk di atas, kakinya sambil diayun-ayun tuh. Sambil diayun-ayun, terus dia ngedengar katanya cekikikan. Persis banget itu. Nah, saya kan penasaran nih sebenarnya ada apa nih ini tuh kan. Mohon maaf di sini saya bukan menyindir satu instansi atau seperti apa. Ini saya cerita sesuai apa yang saya alamin gitu kan Bang. Dan saya pun nggak mau menyangkut pautkan ini dengan hal-hal yang lain lah istilahnya. Gitu kan. Setelah lewat situ kita sempat berhenti dulu Bang. Kita tuh sempat mikir keras. Ini tuh sebenarnya hari ini tuh ada apa? Saya sempat pikir gini, apakah ini emang dari awal kita kerja nggak baca doa? Kan emang kita harusnya tuh awal kerja tuh kan ya semua juga wajib ya Bang ya. Kayak baca doa bersama, ya bahkan Bang Badru pun kalau naik gunung kan pasti berdoa bersama dulu kan buat keselamatan buat segala rupa. Saya sempat mikir kayak gitu. Ini saya nggak berdoa dulu apa gimana gitu kan. Saya pikir-pikir lagi. Terus kata teman, aduh salah katanya. Tadi harusnya kita briefing dulu. Kita tadi nggak baca doa. Di situ Bang saya baru ingat kalau kita awal tuh nggak baca doa dulu. Sebelum berangkat kerja nih, tugas muter-muter jalan tol itu. Seharusnya kita tuh dari awal tuh wajib baca doa dulu Bang. Ya di sisi lain kan berdoa emang diwajibkan, terus buat keselamatan juga gitu kan. Setelah dari situ kita mulai balik lagi nyusurin. Tiba-tiba di situ tuh kabut udah nggak ada Bang. Itu posisi jam 2:04 lah kalau nggak salah. Kabut udah nggak ada, kita mulai lewat tuh. Temen nih, kan usil kan, temen kan. Dia bilang, tadi kita di sini ngelihat yang duduk ya? Kata temen, dibahas Bang. lagi. Dibahas lagi. Nggak lama temen ngomong kayak gitu, Bang. Mobil tuh berat banget. Berat banget. Kenapa saya bisa tahu berat? Karena teman bilang, duh kenapa ini mobil jadi berat? Abis ngomong itu? Biasalah ngerokok lah kita kan, biar enjoy kan. Beres nyalain rokok. Tiba-tiba, Bang. Ada lagi cewek yang tadi duduk yang awal tuh. Ada lagi. Di mana? Di kabin belakang. Pas tadi kan kita lewat situ tuh, lewat titik itu. Kita kan muter dulu ke sana jauh. Pas kita lewat titik itu lagi, dia ikut lagi, Bang. Astagfirullah. Di belakang kabin. Iya, persis banget. Tapi dia duduknya tuh bukan sebelah kanan. Kan tadi kalau di awal tuh dia pas waktu kabut tuh duduk sebelah kanan. Pas waktu nggak ada kabut, dia duduk tuh sejajar sama saya, sebelah kiri. Tapi sama, si mukanya tuh ngadep gitu. Ngebelakangin. Jadi benar-benar nggak ngeliatin mukanya tuh siapa. Rambutnya aja? Iya, rambut. Bisa dibilang rambut pun cuman kelihatan ininya aja sih Bang. Leher belakang aja. Dikit. Tapi kalau dilihat kasat mata tuh kayak orang normal. Cuman ya mana ada orang normal jam segitu Bang. Iya, sedangkan jalan tol lagi. Sedangkan jalan tol. Mobil. Kapan dia naiknya kan gitu kita nggak tahu. Iya. Terus lu sempat nengok ke belakang nggak Bang? Saya tuh ngelihat dia tuh karena teman lagi gini. Lihat ke belakang katanya. Oh, dia kan pertama dia ngomong kan, aduh tadi kita lihat cewek ini nih di kilometer sekian gitu kan. Tapi kabut nggak ada gitu kan. Tiba-tiba dia bilang kan, aduh mobil berat nih gitu kan. Ngerokok lah kita. Pas abis itu dia mungkin ngelihat ke belakang, spion yang tengah itu tuh. Ada lagi cewek itu Bang. Saya kan penasaran. Iya. Pas saya buka, bener Bang ada. Tapi duduknya sebelah kiri. Iya. Jadi di jajaran saya. Di situ mulailah tuh. Saya mikir, aduh ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres, kita jalan terus kan. Jalan sambil baca doa. Sambil saya ngerokok pun cuman disimpan gini Bang. Cuman dipegang doang di luar kaca. Nggak diisep sama sekali. Saking saya ngerasa takutnya Bang. Iya, gemeter pasti itu. Parah itu Bang, parah banget. Nah, habis dari situ kita berhenti di salah satu jembatan. Disebutnya tuh OP. Jembatan penyeberangan umum. Nah, kita berhenti di bawahnya tuh. Di situ tuh ada genset kecil lah. Genset kecil buat PJU, buat penerangan jalan tuh. Lagi kita berhenti Bang. Emang sih salahnya kita mikirin hal yang udah kejadian. Ya mungkin harusnya jangan ya kita mikirin itu. Tiba-tiba Bang, ada kayak apa ya, warna hitam tuh
ngerayap bang. Di Ini mobil nih, Heeh. lampu kan nyala di depan. Wih, ngerayap jalan apa gimana bang? Gimana ya? Kalau abang pernah nonton film apa ya? Film apa tuh yang hantu luar negeri yang jalan cepat itu ya? yang kayak bongkok gitu tuh. Oke, iya. Tapi cepat. Ngerayap gitu. Logika apa dong? Kan nggak mungkin tuh kalau orang kayak gitu bang. Itu yang tadi gue lihat semalam bang. Ntar di belakang gue ceritain sedikit. Oke, siap. Abis itu saya kan aneh, nanya ke teman, itu apaan gitu kan? Teman bilang, dia cuma ngelihat aja, saya ngelihat tatap-tatapan. Nggak lama kemudian, teman tuh inisiatif tuh ngambil senter, sengaja lah dia. Ya mungkin dia juga udah kesal kali ya bang ya. Maksudnya, kenapa sih harus ngeganggu terus? Padahal kan kita di sini cuma kerja gitu kan, bukan buat ngeganggu kalian gitu kan. Sorot lah tuh. Disorot kan di pinggirnya tuh nggak ada apa-apa tuh, cuman kayak disebutnya tuh kalau kan ini tuh batas bahu jalan tuh, itu namanya tuh gadril. Di luar gadril tuh ROW bang. Jadi yang kayak jalan landai dikit. Disorot kan ke situ kan. Disorot tuh nggak ada apa-apa bang. Sosok itu udah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Cuman yang dianehannya tuh temen tuh ngelihat kayak apa ya, satu ular. Cuman saya nggak tahu ya, karena teman yang ngelihat bang. Kata temen, dia ngelihat satu ular kecil tapi di kepalanya ada mahkota. Itu di jalan tol? Iya. Saya nggak tahu itu apa. Cuman saya nggak ambil pusing aja istilahnya. Ya udahlah, kalau kamu lihat, saya lihat, ya udah gitu. Biar kita masing-masing aja sama mereka. Mereka punya alam sendiri, kita juga punya gitu kan. Dari itu kita cabut lah bang. Singkat cerita itu udah pagi tuh. Udah pagi kita kan ketemu nih ngobrol sama anak-anak. Kita biasa nongkrong di warung deket tempat kerja. Ngobrol sama warga. Saya pertama ceritain tuh bang, yang waktu saya kekunci di kamar mandi tuh. Saya tuh mikir gini bang, kenapa saya bisa dikunciin di kamar mandi itu tuh, padahal nggak ada siapa-siapa. Kan itu tuh ada 2 WC yang saya awal bilang tuh, 2 kamar mandi kan. Ternyata yang kiri tuh emang dikunci bang. Dengan alasan di situ tuh kata yang bikin nggak boleh dibuka. Kenapa bang? Tahu gak alasannya kenapa tuh? Sekali lagi mohon maaf banget, ini saya bukan mau menjelek-jelekan atau seperti apa. Jadi kamar mandi itu kan 2. Yang sebelah sini yang umum yang dibuka. Yang satu lagi tuh pertamanya alasannya tuh karena belum pembayaran, katanya belum lunas lah biaya bangunannya. Tahunya bang bukan itu. Apa bang? Ada makam yang dibangun di bawah WC itu. Makam. Dan ternyata menurut warga sekitar tuh, ya orang situ, puling itu tuh emang bekas makam umum bang. Akhirnya dibangun. Iya. Kita semua pegawai nggak ada yang tahu karena bukan orang situ. Iya. Mungkin kalau warga sih udah tahu karena mereka orang situ gitu kan. Mereka baru bilang, iya itu tuh sebenarnya tuh makam umum katanya. Cuman ada beberapa makam yang bukan nggak bisa dipindahin ya, tapi nggak kepindahin lah, nggak keambil gitu. Karena apa? Karena mungkin, maaf banget kalau misalkan ini agak sensitif, itu tuh mungkin keluarganya nggak datang. Jadi istilahnya kalau misalkan contoh nih, maaf, jadiin contoh misalkan Bang Badru ada saudara jauh atau apa yang dimakamin di situ, Bang Badru nggak datang nih, ya udah itu ditimpa aja gitu. Tapi kalau Bang Badru datang buat klarifikasi bahwa ini keluarga saya nih, itu baru dipindahin bang. Dan ternyata itu tuh bekas makam umum gede. Dan nggak dipindahin dan langsung ditiban. Iya, karena nggak ada keluarga yang datang. Gitu. Saya sempat mikir gini, kalau udah tahu itu makam ngapain dibikin kamar mandi kan gitu kan? Taunya yang orang proyek yang bikin itu tuh bilang juga bahwa ya gimana lagi, orang ini nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi lahan katanya. Mau nggak mau dibikin, cuman ya dengan konsekuensi ini dikunci. Jadi nggak digunain tuh satu. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Dan nggak pernah dibuka. Oh kemarin sempat dibuka bang. Beberapa waktu. Dan pada minta ditutup lagi bang.
Kalau itu saya nggak ngalamin, saya cuma ngedengar katanya. Di dalam itu kita tuh kayak pengap, Bang. Oke. Kayak pengap, kayak kita masuk nih, kita kayak desek-desekan di dalam tuh. Padahal orang itu tuh cuma sendiri, cuma ikut mandi doang. Makanya dari situ anak-anak sepakat bahwa ya udahlah kunci lagi aja, tutup lagi aja. Terus Bang, beberapa hari kemudian saya di musola. Saya ingat waktu itu tuh abis jam 11 lewat, lagi kerja malam lagi. Saya mulai sholat malam, sholat tahajud gitu kan. Dibanding, ya mungkin sebenarnya tahajud kan emang harusnya tidur dulu kan. Habis tidur baru kita sholat gitu kan. Nah kebetulan saya tidur ayam kan. Kalau kerja tuh nggak bisa Bang kalau tidur nyenyak tuh. Emang benar-benar ya udah tidur ayam aja gitu. Bangunlah karena gabut, sholat tahajud. Pas beres sholat tahajud kan kadang anak-anak tuh pada tidur di musola Bang, sekalian nungguin sholat subuh. Kan posisi kita tidurnya gini, tidur. Nah yang tadi saya awal cerita, ada kaca gede. Ini kaca gede, kita tidur gini, jadi kepala di bawah kaca gede, ngelihat ke atas. Itu yang ngalamin teman saya Bang. Ini saya, temen, nah sebelah sini, sebelah sana. Kita tidur cuman bertiga. Yang lain tuh pada bilang, mereka nggak mau tidur di musola. Kenapa tuh? Dengan alasan, katanya sih kata mereka, kalau di musola tuh nggak enak, takut ada yang mau sholat gitu kan. Jadi nggak enak lah mau tidur di musola tuh. Singkat cerita kita tidur nih. Sebenarnya nggak tidur Bang, lampu dimatiin. Kita cuma ngeliat ke atas gini. Saya main HP. Teman saya beres main HP, ngantuk katanya mau tidur. Di atas Bang, di atas kaca ada yang gini. Ngeliatin lu Bang Hilmi? Ngeliatin temen yang ini. Saya sumpah itu saya nggak ngeliat. Tapi kata teman, dia tuh kayak gini nih, kayak ngintip dari kaca dari luar gini. Matanya tuh hitam, terus ada merahnya dikit. Teman saya di situ langsung lari. Sampai sekarang dia nggak mau tidur di musola lagi. Sampai sekarang. Padahal kalau logikanya gini ya Bang, musola kan tempat kita beribadah ya. Tapi kok bisa ada seperti itu? Dan ternyata Bang, ini kan kaca nih, ini musola. Di belakang ini tuh emang kan yang tadi awal saya bilang, bekas makam. Itu tuh di situ tuh ada beberapa yang nggak kepindahin Bang. Emang nggak ditimpa sama bangunan, tapi ya masih di situ mungkin. Ya walau alam, kalau makhluk seperti itu kan kita berdampingan kan. Cuman ya masing-masing lah, kita punya alam masing-masing. Cuman ya saya mikir kok dia sampai berani gitu kan, ngelihat ke bawah. Itu kalau gue tahu bentuknya apa? Genderuwo, pocong atau apa itu Bang? Menurut teman Bang? Kalau menurut teman saya nih Bang, dia tuh ngelihat kayak sosok apa ya, hitam. Tapi ininya tuh kayak rambutnya tuh kayak gede gitu Bang. Yang dia lihat tuh cuman hitam doang. Kalau nggak salah tuh ada apa tuh taringnya. Ada taring tuh 2 gini. Tapi gitu doang, nggak ngomong, nggak apa. Saya di situ bersyukur Bang, nggak nampakinnya ke saya, ke teman saya, karena saya udah keseringan Bang ditampakinnya. Makanya saya kalau bisa dibilang jujur Bang, saya udah nggak mau lah diliatin kayak gitu-gitu. Capek ya Bang ya? Capek Bang, serius Bang. Karena apa? Karena ya udahlah, kalau saya pikir tuh kita tuh beda alam, ya udah masing-masing gitu. Meskipun sebenarnya di pinggir kita ada, di ini ada gitu kan. Tapi ya udah kita masing-masing aja. Jangan sampai saling ngeganggu lah istilahnya. Tapi kadang emang mereka juga ngeganggu. Iya, gitu. Kita ganggu balik. Nah, ini tuh menurut saya yang istilahnya gimana ya? Bisa dibilang serem, gak serem Bang. Kenapa dibilang serem gak serem? Karena gini, ini tuh kejadian bukan saya aja yang ngalamin Bang. Hampir semua ngalamin. Tapi dengan waktu yang bersamaan. Ceritanya gini Bang, waktu saya, yaitu kerja udah lama sih, waktu saya lagi di pooling tuh, di tempat ngumpul tuh, kan pada ngeliwat tuh malam-malam, pada masak nasi kan ngeliwat. Kita pasti tahu dong ada berapa orang yang ngeliwat, yang patungan ada berapa. Kita patungan tuh ada 10 orang, tapi yang makan ada 11. Nambah Bang. Kita tuh di situ nggak sadar.
kita nggak sadarnya tuh karena ya udah kan ini rame-rame gitu kan, bareng-bareng kita makan aja. Nah, tapi pas waktu kita foto, ada di salah satu foto tuh ada yang buang muka, Bang. Badan manusia, dia difoto di belakang tuh. Aduh, nah kalau ada fotonya nanti saya share. Itu tuh kita foto bareng semua, tapi ada salah satu yang buang muka. Jadi bukan buang muka sih, Bang, lebih ke ngadep belakang. Tapi bajunya baju kita, maksudnya baju kerja gitu kan. Itu posisi di foto tuh jam 11, setengah 12 malam. Karena yang shift siang kan sekalian pulang tuh ngeliwet, yang shift malam makan malam tuh ngeliwet juga. Kita sempat mempertanyain, ini siapa nih yang difoto gitu kan? Kita lihat dong yang patungan siapa aja, dan itu semua ada, Bang, yang patungan. Sampai sekarang itu yang ngadep ke belakang itu tuh kita nggak tahu itu siapa. Masih jadi teka-teki sampai sekarang. Dan jadi berkata 10 nambah 1. Iya, nambah 1. Itu baru sadar pas tertangkap kamera. Iya, pas kita foto bareng. Saya sempat mikir gini, berarti saya juga ngobrol dong sama orang itu. Maksudnya ngobrol tuh ngajakin foto. Kan logikanya kalau dia di foto tuh harusnya ya kita pasti ngajak, ayo foto kan gitu kan. Nah, ini si makhluk ini tuh nggak ngelihat ke depan, tapi kayak ngebelakangin. Jadi kayak kalau Bang Badru foto tuh, kalau foto belum beres, kita langsung nengok tuh kan, kayak gitu kan? Bebayang ya? Nah, kayak bebayang gitu, Ngeblur. Bang. Ngeblur gitu. Jadi kayak gitu, Bang. Tapi bajunya baju seragam kita. Baju persis. seragam, Mungkin kalau sampai sekarang sih sebenarnya banyak banget ya, Bang. Cuman yang paling saya inget tuh yang itu tuh. Yang dari awal tuh, yang awal kerja tuh kayak gitu sih, Bang. Dan memang pegawai tol itu gokil ya, Bang ya. Resikonya terlalu tinggi. Iya. Nah nih, Bang, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, Bang, sebelum gue nanya, gue juga mau cerita sedikit. Kan semalam gue berangkat dari Jakarta ke Bandung nih. Dari Jakarta jam 10 malam, masuk tol Cipularang. Oke, itu jam 1:30 kalau nggak salah ya. 1:30 subuh. Gue nyampe Bandung tuh 2:30 ya. Gue lagi masuk tol nih, Bang. Ada gue bertiga nih, jadi editor. Gue di samping gue, si Aldi, kameramen gue si Dadan di belakang tidur, Bang. Mereka emang gue suruh tidur, udah tidur karena tugas. Oh, berarti yang nyetir Bang Badru? Sendiri, dari Jakarta sendiri. Emang di mereka gue suruh tidur dan gue paksa tidur. Dan itu lagi pulas-pulas ya, Bang. Itu kan tikungan jalan itu, Bang. Ya, Cipularang. cabang mungkin ya. Cabang begini-gini jalan tol, turun naik. Pas gue tikungan begini, Bang, stres begini. Buset, gue lagi bawa mobil di samping. Maaf ya, kuntilanak. Begini, Bang. Astagfirullahaladzim, gue diem. Di samping Bang Badru? Iya, tadi di jalan kayak swes gitu, Bang. Oh. Dia begitu. Oh, jadi kayak kelewat doang. Gue sampai begini kan, sudah karena fokus kan. Gue jalan dah tuh. Itu kalau nggak salah sebelum keluar tol. Ali sebelum gue bangunin. Itu sosok itu yang jalan begini. Iya, yang ngerangkak itu. Iya, entah itu lampu pantulan dari belakang. Ya, tapi ngeliat gue tuh di spion nggak ada mobil kan. Di belakang tuh. Gue lagi jalan, stres. Kan lampu begini dong, nyemprot dong. Itu kayak bayangan. Ikut lari, sok, hitam. Wes, gue pikir positif dong. Mungkin lampu belakang kali pantulan. Keluar spion, nggak ada. Deh, bodo amat. Jadi cabut aja udah? Cabut udah diem, mobil, musik gue gedein kan. Ini masih pulas, ngorok. Emang ya, itu. Iya, namanya jalan tol sih sebenarnya, ya kita nggak tahu ya. Namanya jalan kan dimanapun kita ada, dimanapun kita lewat, pasti ada aja sih, Bang, sebenarnya. Dan sekarang gue pengen nanya lagi nih, Bang, tentang horor yang tadi. Bang Hilmi. Nah, itu kan Bang Hilmi sempat ngeliat nih sosok lagi pohon pisang tuh yang bergerak. Iya, yang kayak ngelambai itu. Iya, tapi ada sosoknya nggak, Bang, situ? Nah, kalau sosok sih jujur nggak ada. Tapi kan itu kejadiannya tuh kan pertamanya tuh ngelihat kakek-kakek yang bawa cangkul tuh. Oh iya. Kan pertama lagi tiduran tuh, yang lagi selonjoran di kursi itu, yang lagi belakangin. Kakek-kakek jelas itu, Bang. Karena saya kan waktu diselonjorin gitu, saya ngadep ke kiri, ke pinggir. Kakek-kakek tuh jelas lewat, bawa cangkul. Otomatis kan langsung gerak tuh, langsung ke atas. Iya. Nggak ada. Nggak lama kemudian dari situ, barulah itu pohon pisang. Oh, jadi setelah kejadian itu ya? Iya. Nah, selama Bang Hilmi kerja di jalan tol nih ya kita sebagai sama-sama kerja outdoor lah ya, Bang ya. Mungkin yang lebih suka tantangan ya. Atau emang emang rezekinya di situ. Tapi kebanyakan sih orang-orang yang lebih suka tantangan sih. Karena pekerjaan banyak, tapi outdoor lebih asik ya, Bang? Iya, lebih enjoy lah. Enjoy. Nah, paling serem, Bang,
Bang Hilmi pernah gak ngeliat kecelakaan depan mata Bang selama di jalan tol? Depan mata Abang nih? Depan mata banget. Atau dia lagi udah kecelakaan, Abang bantu evakuasi dan ngeliat korban-korban itu? Kalau kecelakaan saya bantu evakuasi itu sering. Kalau yang depan mata banget itu ngeliat. Apa tuh Bang? Jadi kejadiannya tuh bulan puasa Bang. Bulan puasa 2020. Oke. Itu kan lagi corona ini kan, lagi rame dah. Lagi rame lah. Itu tuh saya lagi ngeliat ke arah, lagi ngeliat lalu lintas tuh rame banget Bang. Rame banget. Saya tuh nggak tahu kenapa ngelamun Bang. Maksudnya ngelamun tuh ngeliat ke arah mobil yang datang. Berarti kan sebenarnya saya lagi bantuin mobil. Masih inget tuh waktu itu. Mobil, nggak boleh sebutin brand ya? Jangan. Oh jangan. Iya. Mobil double cabin, punya orang. Saya lagi bantuin. Nah saya di belakangnya. Nah saya lagi ngadep sini dong, karena ini semua arah sini. Ke arah saya kan. Saya lagi ngelamun kan. Tiba-tiba Bang, dari jauh tuh ada mobil satu yang kayak zigzag bawahnya. Saya nggak tahu tuh karena apa. Lagi zigzag, tiba-tiba ada mungkin hitungan detik dia langsung nabrak, langsung ke tengah. Langsung nabrak ke median tengah tuh. Pembatas yang tengah tuh. Nabrak langsung tuh kayak apa ya? Kayak debu tuh keluar semua. Kayak apa ya? Kayak banyak pasir lah. Wah, langsung muter, nabrak lagi 2 kali. Otomatis kan mobil yang belakang gitu tuh. Semua. Karena ngehindarin yang depan. Karena takutnya beruntun. Ketika kayak gitu, klakson, tatit semua. Otomatis kan yang double cabin ini saya tinggalin dong. Saya mundur kenceng. Itu tuh di lajur 2 Bang. Di tengah. Mobil itu tuh. Bayangin Bang. Sepersekian detik tuh nyawa kita tuh kayak gimana dibayarnya Bang. Itu makanya resiko kita jalan tol itu ya. Ketika kita kecelakaan, ya kebanyakan meninggal ya Bang. Karena kecepatan tinggi kebanyakan. Karena kan kita di tol itu, kita bawa kendaraan tuh nggak mungkin 40 dong. Betul. Minimal 80 kan? Minimal 80. Jalur 1, minimal cepet, ini 80, ini 60 ya kalau nggak salah ya. Kalau 3 jalur ya Bang? 3 lajur. 3 lajur ya namanya ya? Oke. Dan ya resikonya tinggi banget ya Bang? Iya, resikonya tinggi banget. Nah, nyambung lagi nih ke yang pas kecelakaan itu. Pas saya tolong ini, saya kan langsung ke tengah nih. Sama partner ini tuh, langsung ke tengah. Pasang dah tuh rubber cone. Ya, yang kerucut tuh, yang oren. Pasang panjang. Saya tanya kan ke si bapaknya. Sebenarnya nggak langsung ditanya sih. Kita ngevakuasi dulu, hubungin anak-anak semua kan. Pada datang, kita tanya tuh. Bapak ngantuk, kata saya kan. Kan kebanyakan orang kecelakaan tuh ngantuk Bang. Capek, lelah mata gitu kan. Bapak-bapak itu cuma jawab gini. Pak, tadi ada yang ngehalangin. Tapi pakai topi petani, katanya. Yang kecelakaan itu? Iya. Astagfirullah. Jadi ya si bapak itunya tuh emang tujuannya tuh mau buka bersama karena bulan puasa Bang. Kejadiannya tuh setengah enam banget. Mau buka puasa tuh deket banget Dan dihalangin kata dia. Nah dia tuh ngehindar lah. Yang kelihatan sama saya dari jauh tuh gini zigzag bawanya. Tapi yang dia rasain dia tuh cuman ngehindar sekali doang. Dan langsung ke tengah. Ke tengah muter, kena lagi 2 kali. Cermat ya. Dan ada korban jiwa situ Bang? Alhamdulillah. Si bapak sama si ibunya tuh kan 2 tuh kan isinya. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Amin. Gitu. Hanya Bang. Nah nih Bang Hilmi, kan Abang kan emang kerja di jalan tol nih, sebagai ya tim pantau ya Bang kalau ada trouble jalan raya jalan tol ya. Pelayanan. Nah, punya pesan-pesan nggak nih Bang buat teman-teman yang sering pakai jalan tol nih? Apa jangan jangan pakai jalur apa sih itu yang ke sebelah kiri itu? Bahu jalan ya, apa gimana gitu Bang? Mungkin kalau buat teman-teman nih, terutama semualah masyarakat ya ibaratnya, jangan pakai bahu jalan lah. Istilahnya bahu jalan tuh bukan diperuntukkan untuk mendahului atau bukan untuk apa ya? Untuk jalur yang semestinya kan kita udah dikasih lajur tuh yang semestinya. Terus kalau mau ke jalan tol tuh, ya kemanapun kita mau pergi, jangan lupa baca doa. Terus yang paling penting tuh jaga kesehatan Bang. Betul. Kalau kita nggak fit, kurang enak badan, lebih baik jangan kita yang bawa kendaraan. Jangan maksain lah intinya. Jadi keselamatan emang nomor 1 sih Bang. Kalau ngantuk istirahat. Iya. Kalau rindu temuin. Luar biasa sekali.
Nah nih, terakhir nih nanya Oke, Bang Hilmi. Maaf ya nanya mulu ya, karena gue kepo nih. Nggak apa-apa. Gue pengen langsung nanya ke petugasnya. Oke. Nah, kan jalur kanan itu buat mendahului. Lajur kanan, paling kanan. Paling kanan buat mendahului, tengah buat yang santai, Iya. kiri buat truk ya, Iya. biasanya yang lebih lambat ya. Nah, gue kalau jalan tol nih Bang, kadang pakai 110 km nih. Lagi kencang tuh 110 km. Tapi sering di lampu dim tuh, gue suruh cepat lagi gitu kan. Iya. Atau gue suruh minggir. Kalau emang gue tetap bertahan di kanan, gue salah gak Bang? Jadi, ibarat kata gue lagi jalan nih, tetap kayak dia tuh maksa-maksa gue buat minggir gitu kan. Itu salah gak sih gue? Apa emang gue harus, lu kan cepet, lu di tengah harusnya. Oh gitu. Gitu, Oke. maksudnya salah gak sih? Paling setahu saya nih Bang ya, kalau misalkan kayak gitu tuh, ya kan kita udah ada kan jelas di pelangnya tuh min max. Iya, betul. Minimal kecepatan 60, maksimal 80. 80. Logikanya kalau misalkan Bang Badrul bawanya 110 di lajur paling kanan lah. Paling kanan. Itu kan buat mendahului tuh. Iya. Kalau yang di belakang ngedim tuh ya udah biarin aja. Toh emang semestinya harusnya kecepatan tuh nggak usah lebih cepat dari itu. Betul, berarti nggak salah ya Bang? Nggak apa-apa. Karena saya sering nih Bang, gue udah 120, gue harus berapa emang gitu. Iya. Lampu dim, tetap gue nggak mau ngalah Bang, biar lu terserah lu mau nyalip kiri terserah lu, yang penting gue kanan tetap 120 gitu Iya. kan, stabilnya ya 100, 120, 120 gitu. Kecuali kalau misalkan ada ya kayak yang urgent lah. Oke. Ambulan. Itu pasti. Ya kalau ambulan kalau kayak gitu ya kita juga nggak masalah sih dia mau pakai bahu. Asal ya tetap safety. Dalam artian safety itu ya dia harus bisa memperhitungkan jarak kira-kira kena nggak nih. Benar. Gitu sih paling Bang. Jadi buat teman-teman nih, kadang-kadang nih ya tau lah Bang, si Raja jalan tol yang gede-gede itu mobilnya ya Wih, kan. luar Nggak usah nyebut merek, Fortuner 4 Jero tuh yang sering tuh. Kok nyebutin merek? Enggak iklan, enggak. Itu Enggak. Raja jalan tol tuh, lampu dim mulu ya kan. Iya. Ya apalah kita mah cuma mobil warga. Warga ya segitu. Mobil keluarga mah Mobil keluarga. segitu. Di lampu dim mulu, malah udah 110, emang maunya berapa sih gitu kan. Lebih kencang takut copot. Bukannya apa, jalan tol tuh salah sedikit keluar jalur Bang. Ya malah kan getar kan. Iya, Kita gini sedikit pun gitu kan. keluar jalur. Masya Allah. Persekian detik. Bahaya itu. Bahaya. Hati-hati. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Hilmi ini. Kita bisa ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oh ya, buat teman-teman yang sering lewat jalan tol nih atau sering keluarlah dengan bawa kendaraan, tetap hati-hati dan selalu baca doa. Dan kalau ada penampakan hal-hal seperti gaib seperti itu ya nggak usah takut ya. Mungkin kita kaget tapi jangan sampai takut ya. Dan selalu baca doa lah, karena baca doa adalah utama. Dan ngantuk. Sekarang udah jam 11 malam. Oke, Bandung keren banget. Nah, gue habis ini mau keluar nih, mau ngeliat teteh-teteh Bandung. Luar biasa. Bang Hilmi temenin gue ya? Siap. Iya, siap. Siap berangkat kita. Mau berangkat. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Hilmi ya. Siap. Syukron kasiron ini Bang. Iya. Thank you banget. Dadah.